Itulah teman-teman perjuangan seorang petani. Ia tidak pernah mengenal lelah, ia tidak pernah mengenal panas, demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara ini. Dan saran buat teman-teman semua, cintailah tanaman. Insya Allah tanaman itu akan memberikan hasil-hasil yang bermanfaat buat kita semua, khususnya buat keluarga kita. Jika teman-teman menyukai video saya, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang kami upload bisa memotivasi, bisa menginspirasi, dan juga bisa memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat buat teman-teman semua, sehingga bisa dijadikan referensi untuk mencoba bercocok tanam ataupun berkebun. Insya Allah akan membawakan hasil yang bermanfaat. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sedang memproses lahan untuk budidaya tanaman cabai. Ini adalah lahan kebun, lahan perumahan ataupun tanah kapling teman-teman. Dan untuk pengerjaannya ini semua saya lakukan secara manual, karena untuk lahan kapling ini kita tidak boleh menggunakan mesin kultivator teman-teman. Jadi boleh digarap, boleh ditanami sesuatu apapun, walaupun di sini sifatnya itu menyewa, tapi tidak boleh menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan mesin, entah itu traktor ataupun mesin-mesin pertanian yang lainnya. Karena kalau menggunakan itu biasanya pondasi-pondasi itu akan rusak. Jadi hanya boleh disewa, tapi harus dikerjakan secara manual. Dan di sini saya akan menjelaskan teman-teman. Yang pertama, pupuk dasar apa yang saya pergunakan untuk lahan baru ini, kemudian apa saja yang saya perlukan untuk lahan ini, kemudian berapa ukuran dan jarak bedengan untuk lahan baru ini. Untuk pupuknya teman-teman, yang pertama saya menggunakan TSP 36, kemudian Ponska, yang ketiga NPK 1616. Untuk perbandingannya teman-teman, 3, 3, 1, 3 untuk TSP 36, 3 lagi untuk Ponska, dan 1 untuk NPK nya. Untuk ukuran lahan ini 700 meter teman-teman. Untuk gulutannya 13 gawang ataupun gulutan. Dan pupuk yang saya perlukan 30 kilo teman-teman, itu saya cukup-cukupkan. Karena apa? Di samping harga pupuk sekarang semakin mahal, saya berusaha untuk meminimalisir pemakaian pupuk. Tujuannya apa? Karena semua ini untuk mencangkul dan proses lahannya ini saya nyuruh orang. Saya hanya meracik dan bikin ukuran jarak bedengan ataupun lebar bedengan tersebut. Jadi semua dilakukan oleh teman saya, dan saya hanya membuatkan ukurannya. Terkecuali kalau penyepraian dan juga pemupukan itu biasanya saya lakukan sendiri teman-teman. Untuk jarak bedengan ataupun gulutan itu sekitar 90 cm, lebar bedengan 95 cm. Kenapa saya menggunakan 95 cm? Karena plastik mulsa yang saya pergunakan itu lebarnya 120 cm. Kalau saya buat 1 meter, biasanya plastik mulsa itu nantinya akan menggantung, jadi tidak bisa nyampe ke dasar parit ataupun ke dasar got yang sudah saya buat itu. Untuk lahan kebun, tip buat teman-teman semua dan saran dari kami, usahakan parit itu agak dalam. Misalnya bedengan itu tingginya 30 cm, usahakan kedalaman parit itu sekitar 35 cm. Kegunaan dan tujuannya apa? Supaya kalau lahan kering itu, kalau ada air hujan, jadi air hujan itu bisa mengenang. Karena jikalau kita
berbudidaya tanaman cabai ataupun tanaman-tanaman lainnya yang berhubungan menggunakan plastik mulsa, biasanya air itu bisa kita lakukan melalui penyerapan dari bawah. Kalau dari atas kadang-kadang tertutup daun, air itu tidak bisa masuk, apalagi ini adalah tanah kapling, tanah kebun yang tidak ada sistem irigasi, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini saya juga menggunakan sekam mentah. Dalam arti sekam mentah itu apa? Sekam yang belum saya bakar. Yang pertama adalah saya tabur pupuk dasarnya dulu. Kemudian yang kedua saya tabur kapur dolomit. Kemudian saya tambahkan sekam mentah, teman-teman. Saya belah bedengan menjadi dua, saya taburkan itu semua. Nanti setelah itu baru saya tutup. Kemudian saya tunggu 1 minggu baru saya tutup menggunakan plastik mulsa, teman-teman. Inilah perjuangan petani di daerah Bogor, karena daerah Bogor itu, dan untuk di daerah kami ini sudah tidak ada sawah, teman-teman. Jadi ini juga tanah perumahan. Kalau untuk lahan-lahan kebun memang sudah sulit untuk kita dapatkan karena ini lahan perumahan, belum dibangun dan kita tidak tahu kapan dibangunnya. Selagi masih kosong saya manfaatkan, jadi bisa menambah pundi-pundi penghasilan. Intinya seperti itu. Kenapa saya menggunakan sekam? Tujuannya yang pertama adalah untuk menggemburkan tanahnya, teman-teman, karena untuk tanah di daerah Bogor ini sangat lengket sekali. Saya malah tidak menggunakan pupuk kandang karena apa? Dikala tanah itu kering dan fermentasi pupuk kandang itu belum jadi, biasanya dampaknya sangat banyak sekali. Kadang-kadang bisa menyebabkan tanaman cabai kita itu layu dan juga bisa memancing jamur-jamur yang nantinya akan merugikan tanaman kita sendiri. Mungkin hanya ini, teman-teman, yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Niat dari kami bukan menggurui teman-teman semua. Niat dari kami di sini membuat channel Hari Petani Indonesia, saya hanya ingin berbagi wawasan, berbagi pengalaman. Siapa tahu kita bisa belajar bersama. Yang sudah sering saya bilang, setiap petani itu tidak ada yang ahli. Ahlinya apa? Dikala kita ada kemauan, dikala kita ada niat, dikala kita itu ada kemauan untuk memproses lahan-lahan yang ada, insya Allah akan membawa berkah buat kita semua, entah itu buat keluarga sendiri, buat lingkungan, dan juga buat orang lain. Karena apa? Jika kita memanfaatkan lahan-lahan yang kosong dan kita melibatkan orang-orang, insya Allah orang itu tidak menganggur dan bisa mendapatkan pundi-pundi uang. Walaupun gaji seorang petani itu beda dengan yang lain-lainnya, tapi insya Allah mereka semua sangat bangga, sangat antusias, dan sangat semangat sekali. Karena apa? Sehabis beliau itu capek-capek mencangkul dan proses lahan, sorenya langsung dapat duit, tidak harus nunggu seminggu, 2 minggu, ataupun 3 minggu. Itu saya melibatkan sahabat-sahabat saya, saudara saya, karena saya pribadi sebenarnya tidak bisa menyangkul teman-teman. Saya hanya mengarahkan mereka memproses lahannya. Saya hanya membuat ukuran-ukuran bedengan, jarak tanamnya. Selain itu, tapi dikala melakukan pemupukan, semua itu saya lakukan sendiri. Untuk pemupukannya, penyepraiannya, entah itu yang menggunakan insektisida ataupun fungisida. Mungkin hanya ini, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia. Mari kita maju bersama, bersatu padu, saling belajar, saling membimbing. Insya Allah pertanian di negeri kita tercinta ini semakin maju dan semakin berkembang.